Cerita dimulai dengan memperlihatkan vokalis utama dari grup band paling populer saat itu. Gadis cantik ini bernama Lidona. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang mahasiswa baru yang sedang dalam perjalanan ke kota Seoul. Dia diantar oleh sahabat dekatnya yang saat ini sudah menjadi CEO. Lalu Wonjun tiba di sebuah kos-kosan yang dekat dengan kampusnya. Tanpa sengaja, di sana ia juga bertemu Dona yang ternyata ngekos di rumah tersebut. Namun meskipun Dona artis yang sangat terkenal, Wonjun gak tanda dengan wajahnya. Wonjun lantas menyapanya sambil memperkenalkan diri bahwa dia penghuni baru di kos tersebut. Namun Dona hanya diam sambil terus melihat ke arah Wonjun. 앞으로 잘 부탁드립니다. 자취는 처음이어가지고. Di dalam rumah itu, dia disambut seorang pria yang langsung memberinya secari kertas yang berisi peraturan yang ada di kos tersebut. Juga ada seorang mahasiswa psikologi yang bernama So Yun Taek. Mereka pun saling berkenalan. By the way, Wonjun merupakan mahasiswa teknik sipil. Kemudian Wonjun pun membersihkan kamarnya sambil menata barang-barangnya. Kebetulan ia kebagian kamar di lantai 2 karena semua kamar di lantai 1 sudah disewa Dona. Dan kebetulan juga kamarnya berada tepat di atas kamar Dona. Waktu itu ia juga melihat Dona yang seperti biasa sedang merokok. Selain menjadi mahasiswa, Wonjun juga menjadi guru privat matematika sekalian untuk mencari tambahan uang. Saat kembali ke kosnya, dia kembali melihat Dona yang terlihat seperti sedang stres. Apalagi dia terus merokok hingga membuat Wonjun khawatir akan kesehatannya. Beberapa waktu kemudian, Sujin sempat menghubunginya sambil memberitahu kalau ada tawaran menjadi guru les matematika dengan bayaran yang cukup besar. Wonjun tanpa ragu langsung menerima tawaran tersebut. By the way, Sujin merupakan penggemar berat Dream Suite atau grupnya Dona. Bahkan sweater yang sering dipakai Wonjun itu merupakan pemberian Sujin, di mana itu merupakan sweater edisi terbatas untuk para penggemar Dona. Saat itu, Dona mengirim pesan pada seseorang yang berisi. Saat yang sama, Wonjun lewat sambil menyanyikan salah satu lagu dari grup Dream Suite. Waktu mendengarnya, Dona langsung menghampirinya karena dia mengira kalau Wonjun sedang meledeknya. Tapi saat itu Wonjun baru sadar kalau gadis yang di depannya ini adalah vokalis grup band tersebut. Namun Dona gak percaya ucapannya. Dona bahkan mengira kalau Wonjun seorang penguntit yang sengaja pindah ke kos-kosan ini untuk memata-matai Dona. Karena hal itu, Wonjun pun pergi sambil berkata bahwa dia gak akan pernah menatap Dona lagi. Kemudian Wonjun datang ke rumah orang kenalan Sujin untuk mendaftar menjadi guru les privat. Saat di halte, tanpa sengaja dia bertemu seorang wanita yang bernama Jinju. Jinju adalah teman dekat Wonjun di desanya. Sudah setahun lebih mereka nggak bertemu. Sekarang Jinju juga berkuliah di kampus yang sama dengan Wonjun. Dan dia juga merupakan guru les yang sama seperti Wonjun. Malam itu turun hujan salju yang cukup lebat. Dan tanpa sengaja, Wonjun melihat Dona yang sedang duduk sendirian. Wonjun sebenarnya ingin menghampirinya, tapi dia takut kalau Dona marah lagi padanya, sehingga ia pun memilih pergi. Namun saat itu Dona tiba-tiba memanggilnya sambil berkata agar Wonjun tidak menyanyikan lagunya lagi. Dan tiba-tiba saja Dona terjatuh dan pingsan. Saat tersadar, Dona mendapati dirinya sudah berada di rumah sakit. Di sampingnya dia melihat Wonjun yang saat itu sedang mencari lowongan pekerjaan. Sebelumnya perawat di rumah sakit sempat bertanya mengenai wali dari Dona. Namun Dona berkata dia nggak punya wali. Dia juga berkata kalau sekarang dia bukan artis karena ternyata dia sudah keluar dari grup. Karena Dona berkata dia nggak punya wali, jadi Wonjun berkata pada perawat kalau dia adalah walinya. Dan perawat itu langsung menjelaskan tentang kondisi kesehatan Dona dan hal yang harus Wonjun lakukan saat Dona sudah diizinkan pulang. Sesuai arahan perawat tadi, Wonjun kemudian membelikannya kaos kaki. Dona pun meminta agar Wonjun yang memakaikannya sambil meletakkan kakinya di atas paha Wonjun. Di pagi harinya, Sujin menelpon dan memberitahu kalau wanita yang Wonjun temui kemarin batal menjadikannya sebagai guru les. Karena ternyata wanita itu sempat mencium bau rokok di syal milik Wonjun dan dia sangat membenci asap rokok. Wonjun pun teringat kalau bau rokok itu pasti disebabkan oleh Dona. Kemudian saat Wonjun mengambil paket di depan kosan, dia melihat Dona yang sedang tersenyum. Dona juga mengajaknya untuk sarapan bareng. 먹었어? 아직이면 나랑 먹자.
Tapi Wonjun sempat kesal karena Donna menduduki paketnya. Sejak hari itu, Donna terus mengikutinya dan seringkali menunggunya untuk sekedar mengajak Wonjun makan bareng. Namun Wonjun selalu menolaknya. Hingga di malam itu, waktu Wonjun sedang menjemur pakaiannya, dia melihat Donna yang sedang duduk sendirian sambil menyapanya. Agar nggak salah paham, Wonjun juga menjelaskan kalau dia bukan penggemar grup Donna. Dan sweater yang ada inisial nama Donna itu adalah pemberian dari sahabatnya. Namun Donna nggak mempermasalahkannya. Tapi karena Donna terus mendekatinya, Wonjun lantas bertanya. 저한테 반하셨나요? Donna pun berkata kalau dia nggak akan mungkin menyukai Wonjun. Sebaliknya, Donna mengajak Wonjun untuk berteman. Menjelang matahari terbit, dia melihat Donna yang sedang berdoa, kemudian melakukan sedikit peregangan badan. Ketika di kampusnya, Jinju menghampirinya sambil mengembalikan syal yang pernah Wonjun pinjamkan. Karena kata Jinju, syal itu bau asap rokok. Hari demi hari, Wonjun terus berkuliah sambil terus menempel brosurnya di beberapa tempat. Hingga satu waktu, dia ketahuan oleh satpam kampus yang berkata kalau Wonjun harus membayar agar bisa menempelkan brosur tersebut. Wonjun pun terpaksa melepas semua brosurnya. Tapi saat yang sama, ada seseorang yang menghubunginya. Awalnya Wonjun mengira itu adalah orang yang memerlukan jasanya. Namun ternyata... Tapi Wonjun menganggap tingkah Donna sama sekali nggak lucu karena dia sedang butuh uang untuk bisa melanjutkan kuliahnya. Sementara menurutnya Donna adalah pengangguran yang punya banyak uang yang bisa berbuat semaunya. Wonjun juga memohon agar Donna berhenti mengikuti dan mengganggunya. Namun kata-kata Wonjun membuat Donna tersinggung. Keesokan harinya, Wonjun gak melihat Donna di tempat biasa. Donna juga gak terlihat di tempat biasa dia berdoa. Wonjun pun lantas memberanikan diri mengetuk kamar Donna sambil mengajaknya makan saat Wonjun sudah dapat pekerjaan. Namun sepertinya Donna masih sakit hati dengan perkataan Wonjun. Saat di kampusnya, tiba-tiba saja Donna masuk ke kelas yang sama dan duduk tepat di sebelah Wonjun. Lalu ia pun tersenyum sambil mengajak Wonjun makan bareng. Wonjun pun mengiyakan, namun setelah kelas berakhir. Tapi Donna terus menggodanya hingga Wonjun kehilangan fokus. Lalu setelah makan bareng, Wonjun berkata kalau sekarang Donna boleh menghubunginya, tapi jika keadaannya sangat darurat. Dan sejak saat itu, Donna sering datang ke kampus untuk sekedar melihat Wonjun yang sedang fokus belajar sambil berusaha mengganggu fokusnya. Kita akan berkenalan sebentar dengan para penghuni kos. Dia bernama Jonghoon. Dia sangat menjaga pola hidup sehat, bahkan setiap hari dia cuma mengkonsumsi protein. Kemudian ini adalah Yoontaek. Dia mendapat julukan Pangeran 100 Hari, di mana dia sering mendapat wanita cantik, tapi selalu dicampakkan kurang dari 100 hari. Saat itu Wonjun datang ke sebuah kafe, di mana hari ini merupakan hari pertama dia bekerja. Dan mungkin suatu kebetulan, Jinju juga merupakan karyawan di tempat tersebut. Saat jam istirahat, Wonjun melihat panggilan tak terjawab dari Donna. Saat yang sama, Jinju datang sambil membawa minuman. Dulu mereka juga bersekolah di sekolah yang sama. Waktu itu Wonjun melihat Jinju di depan papan peringkat, di mana Wonjun mendapat peringkat 1 dan Jinju yang kedua. Sebenarnya orang tua Jinju lumayan kaya. Dia memiliki ruko yang biasa disewakan pada orang lain. Suatu waktu, Jinju pernah menghampirinya sambil meminta Wonjun mengajarkannya matematika. Sepulangnya dari kafe, ternyata Jinju masih harus mengajar les privat. Memang orang tuanya mampu untuk membiayai kuliah Jinju, tapi dia mencoba untuk mandiri dengan mencari uang sendiri. Tentu saja kehidupan Jinju berbeda dengan Donna yang sekarang menjadi pengangguran. Ibunya sering menghubunginya, namun Donna terus mengabaikan panggilan tersebut. Lalu ia menghubungi seseorang dengan inisial P, tapi orang itu nggak menjawab teleponnya. Kemudian Donna melihat Wonjun yang sedang memberi makan kucing di luar rumah. Donna lantas bertanya mengapa tadi Wonjun nggak mengangkat teleponnya. Wonjun berkata kalau dia sedang bekerja. Lalu Donna pun menjelaskan bahwa hal yang paling ia benci adalah saat teleponnya tidak diangkat. Karena baginya itu terasa seperti dia sedang dibuang.
Keesokan harinya, Wonjun mendapat pesan dari grup himpunan mahasiswa bahwa malam nanti akan ada acara perkenalan dan akan dikenakan denda bagi mahasiswa yang gak ikut. Singkat waktu, setelah pesta berakhir, Dona sempat menghubunginya. Namun waktu sedang berbicara, tiba-tiba ponsel itu diambil oleh teman Wonjun yang ingin berkenalan dengan Dona. Namun ternyata Dona sudah berada di sana dan dia langsung menghentikan mereka. Tapi pria ini tetap melawan meskipun Dona mengancam akan memukulnya. Hingga tiba-tiba, untungnya Wonjun menyelamatkan nyawa pria tersebut. Lalu mereka pun pergi ke apotik untuk mengobati tangan Wonjun yang terluka karena pecahan botol. Wonjun kemudian menasehati Dona agar lebih bisa mengendalikan emosinya. Bahkan menurutnya, Dona butuh bantuan ahli dalam hal menangani emosinya itu. Di sana tanpa sengaja dia bertemu Jinju. Jinju pun menyapanya. Dia juga sempat mengenali Dona karena Jinju adalah penggemar beratnya. Jinju juga sempat mengajak Dona minum bareng. Mereka pun minum sampai Dona dan Jinju mabuk. Sementara Wonjun terus membujuk Jinju untuk pulang karena jam operasi bus hampir berakhir. Namun dia malah dilecehkan. Di saat Jinju teler, ayahnya sempat menelpon. Dona pun menjawab telepon tersebut sambil berkata kalau Jinju baik-baik saja dan sedang menginap di rumahnya. Kemudian Dona pun keluar sembari Wonjun mengikutinya. Dona sempat melihat tangan Wonjun yang penuh luka. Yang kata Wonjun dia selalu terluka saat bersama Dona. Di sana Dona berkata kalau dia iri dengan Wonjun dan Jinju yang sudah lama berteman dekat. Karena Dona sampai saat ini gak punya teman dekat sama sekali. Namun kondisi Dona yang masih mabuk hampir membuatnya terjatuh dari tangga. Lalu tiba-tiba, kejadian di malam itu terus menghantui pikiran Wonjun, terutama saat Dona hampir menciumnya. Ternyata kejadian itu juga sempat dilihat oleh Jinju dan dia mengira kalau mereka waktu itu sedang berciuman. Belum sempat Wonjun menjelaskan, teman Jinju datang menjemputnya. Lalu di malam harinya, Wonjun pun menceritakan tentang Jinju yang ternyata melihat mereka di malam itu. Tapi tiba-tiba Dona berkata, 우리 진짜 사귀어야 되나? namun perkataan Dona itu membuat Wonjun sadar mengapa Dona nggak punya teman. Karena dia selalu mengutarakan apa yang terlintas di pikirannya tanpa menyaringnya lebih dulu. Tapi entah mengapa perkataan itu membuat Dona sangat marah. Perubahan emosi Dona itu membuat Wonjun bingung. Dia pun bertanya pada penggemar berat Dona yaitu Sujin. Wonjun merasa Dona mengalami gangguan pikiran. Tapi Sujin sendiri nggak tahu penyebabnya. Yang dia tahu Dona memang sering bertindak sesukanya. Dan Dona mengundurkan diri untuk fokus pada studinya. Tentu saja Wonjun nggak memberitahu kalau saat ini dia tinggal satu rumah dengan Dona. Saat itu Dona sedang bersih-bersih di halaman rumahnya. Tapi ia melihat halaman itu sudah cukup bersih. Bahkan semua sampahnya sudah dibuang ke tempat sampah. Beberapa waktu kemudian, Wonjun sengaja menemui Dona untuk mengajaknya makan bareng. Dona pun setuju dan mencoba makanan buatan Wonjun. Setelah selesai makan, Wonjun mengajaknya jalan-jalan. Di sana Wonjun sempat bertanya alasan Dona mengundurkan diri dari grup. Namun sepertinya Dona belum mau memberitahu alasan pastinya. Dia hanya berkata bahwa dia tiba-tiba nggak bisa bernyanyi. Lalu kita dibawa ke saat Dona masih menjadi vokalis. Saat itu ada seorang pria menghampirinya sambil memintanya untuk terus bertahan. Namun tiba-tiba Dona berkata kalau dia nggak bisa bernyanyi. Tapi pria itu tetap memaksa Dona untuk tampil. Saat itu mereka mampir ke mesin boneka dan Dona hampir menghabiskan semua uangnya untuk mendapat satu boneka. Dona terpaksa mengiyakan, namun selama pertunjukan, Dona terus teringat akan hal yang terjadi di belakang panggung hingga membuatnya kehilangan fokus dan tiba-tiba saja dia memutuskan untuk melompat dari panggung. Kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun Dona dan gak seorang pun yang mengucapkan atau memberinya hadiah. Dona juga sudah tahu tentang perasaan Wonjun ke Jinju yang ternyata selama ini Wonjun menyukai Jinju namun cintanya gak berbalas. Tapi menurut Dona belum terlambat bagi Wonjun untuk mendapatkan hati Jinju. Dia pun memberitahu bagaimana membuat seorang wanita berdebar. Seperti ini contohnya. Dan ternyata memang benar hal itu membuat Dona berdebar.
Saat di kamarnya, Dona melihat sebuah paket beserta surat di atasnya. Sementara saat itu Wonjun tiba-tiba menghubungi Jinju sambil menjelaskan kalau dia dan Dona nggak ada hubungan apapun. Entah apa yang terjadi, ketika melihat paket itu Dona berlari seperti orang ketakutan. Keesokan paginya, Wonjun menceritakan kalau semalam dia menghubungi Jinju sambil menjelaskan kesalahpahamannya. Dan waktu itu Jinju berkata bahwa dia lega. Dona pun menyemangatinya sambil berkata kalau Wonjun sedih maka dia akan menghiburnya. Dulu sewaktu SMA pernah mereka foto bareng. Waktu itu Wonjun terlihat sangat gugup. Kedekatan mereka itu menimbulkan gosip di sekolah dan orang mengira kalau mereka berpacaran. Tapi saat ditanya, mereka selalu menjawab kalau mereka hanyalah teman dekat atau soulmate. Sementara saat Dona akan mengganti bajunya, tiba-tiba saja ia mendengar suara kamera. Namun saat dicek keluar, dia nggak melihat seorang pun. Dia pun menutup semua pintu dan jendela. Dona juga memeriksa alarm di ruangan tersebut yang ternyata masih berfungsi. Namun saat ingin keluar dari kamar mandi, tiba-tiba saja pintu itu terkunci. Di tempat berbeda, terlihat Jinju dan Wonjun yang sedang melayani pelanggan seperti biasa. Lalu Wonjun pun memberanikan diri dan mengajak Jinju ke taman esok hari. Dan Jinju pun dengan senang hati mengiyakannya. Ketika pulang ke kosan, Wonjun gak melihat Dona yang duduk di tempat biasa. Wonjun kemudian mencarinya dan Dona yang mendengar Wonjun memberitahu bahwa ia terkunci di kamar mandi. Wonjun pun berusaha membuka pintu tersebut dan saat terbuka, seketika Dona langsung memeluknya. Setelahnya Wonjun memperbaiki engsel pintu yang dirusaknya tadi. Dona sebenarnya merasa sangat hangat dengan perhatian Wonjun karena dia nggak pernah mendapat hal semacam itu, terutama dari ayahnya. Karena sedari kecil dia belum pernah bertemu ayahnya. By the way, Dona menyimpan sebungkus rokok di lemarinya, tapi katanya itu bukan miliknya. Wonjun yang melihat Dona sedang stres lantas mengajaknya keluar agar Dona bisa melampiaskan emosinya. Dan benar saja, permainan itu bisa meredakan stres di kepala Dona karena dia membayangkan benda yang dipukulnya itu adalah orang yang paling ia benci. Mereka juga mencoba permainan lain yang semakin mempererat hubungan pertemanan mereka. Setelah lelah bermain, mereka berbaring sambil melihat langit yang terlihat mendung dan seperti akan hujan. Namun bagi Dona, langit di malam itu sangat indah. Di sana Wonjun juga sempat menceritakan kalau besok dia akan pergi dengan Jinju. Dan entah mengapa Dona malah antusias mendengarnya. Hingga keesokan harinya mereka pun bertemu untuk melihat bunga sakura. Namun saat itu Wonjun sempat memberitahu kalau semalam dia menemani Dona bermain. Dan cerita itu membuat raut wajah Jinju berubah. Beberapa waktu kemudian, turun hujan yang cukup deras sehingga mereka berteduh di sebuah halte. Saat yang sama, seorang pria menghampiri Jinju dan mengajak mereka naik ke mobilnya. Di tengah perjalanan, Yuntaek menelpon dan mengajak Wonjun makan di kosan. Dan kebetulan, Yuntaek mengenal Sehun karena mereka berasal dari desa yang sama. Mereka pun saling mengobrol, namun Sehun menjelaskan kalau dia dan Jinju cuma sebatas teman dekat atau soulmate. Pernyataan Sehun itu membuat suasana sedikit canggung. Dulu, pernah satu waktu Wonjun menghampiri Jinju yang sedang duduk di pinggir jalan. Waktu itu Jinju menganggap Wonjun cuma sebatas soulmate. Cuaca dingin di malam itu membuat Jinju kedinginan, sehingga Wonjun memberikan syal miliknya. Namun Jinju bilang syal itu belum membuatnya hangat, hingga Wonjun kemudian memeluknya. Saat itu Wonjun pergi untuk membeli es krim dan Dona ikut bersamanya. Wonjun sempat memberikan sweaternya agar Dona nggak kedinginan. Tapi saat kembali, Jinju sempat melihat sweater itu dan dia tahu kalau itu adalah sweater Wonjun. Dia juga melihat Wonjun yang terus melihat ke arah Dona. Suatu waktu diadakan pertandingan basket antara mahasiswa teknik dan sastra Korea. Jinju dan Dona ikut mendukung dua pria yang sedang bertanding. Selesai pertandingan, Sehun sempat mengajak Wonjun untuk makan bareng. Tapi saat itu Wonjun beralasan kalau dia ada kelas, sehingga Sehun pun cuma makan berdua dengan Jinju. Tapi sebenarnya Wonjun bolos dari kelas. Saat itu Dona sempat memberitahu bahwa menurutnya Jinju dan Wonjun punya perasaan yang sama. Dan dia meminta agar Wonjun berusaha untuk mendapatkan Jinju.
Namun Wonjun berkata bahwa dulu dia sudah pernah menyatakan perasaannya ke Jinju. 좋아해. Tapi setelah mengetahui perasaan Wonjun, tiba-tiba saja Jinju menjauh dan selalu beralasan kalau dia sedang sibuk. Tapi apa yang Wonjun lihat berbeda dengan yang Jinju katakan. Dari situ Wonjun paham kalau Jinju telah menolaknya secara halus. Dan sejak itu mereka putus kontak hingga setahun lebih. Ketika di kafe, Jinju mendapat telepon dari Sehun. Sedangkan di rumah Dona, dia mendengar suara langkah kaki. Dan hal itu membuat traumanya kembali. Kemudian Dona mengundang mereka untuk makan bareng. Kebetulan ini adalah bulan April. Jadi mereka mengadakan permainan April Mop. Yaitu mereka saling berbohong satu sama lain. Seperti ini. 형, 사랑해. Saat itu tiba-tiba saja Jinju bercerita kalau ada seorang pria yang menyatakan perasaannya. Namun Jinju belum memberikan jawaban. Bukan karena dia nggak menyukai pria itu. Tapi karena dia merasa belum siap untuk bersama pria tersebut. Atau dia takut pria itu akan kecewa jika tahu sifat asli Jinju. Entah apakah itu benar atau sebuah kebohongan. Saat giliran Dona, dia bercerita bahwa ada seseorang yang menguntitnya. Tapi itu bukanlah sebuah kebohongan, karena kebetulan orang itu juga sedang mengintip mereka. Hingga Wonjun berhasil menangkap pria itu. Di dalam tasnya dia menyembunyikan kamera yang memang benar ada banyak foto-foto Dona di kamera tersebut. Dona lantas ingin memberikan pelajaran pada pria ini. Dia hampir saja memecahkan kepalanya. Namun pria itu nggak dilaporkan ke polisi karena Dona sendiri yang membebaskannya. Saat itu Jinju mendapat pesan, tapi sepertinya dia nggak mau Wonjun melihat pesan tersebut. Tapi ternyata itu pesan dari ayahnya yang kurang lebih isinya seperti ini. Saat kembali ke rumah, dia melihat pesan di ponsel Dona yang dikirim oleh seseorang berinisial P. Beberapa waktu kemudian, Dona yang terbangun lantas menghampiri Wonjun. Di sana Wonjun memberitahu bahwa dia memformat ulang laptop atau komputer dari orang yang sering menguntit Dona. Bahkan Wonjun sudah memberitahu orang tua pelaku tentang perbuatannya. Dona pun berterima kasih dan tiba-tiba saja dia tidur di pangkuan Wonjun sambil memegang tangannya. Dan sepertinya Wonjun menyukainya. Hari demi hari, Wonjun terus melakukan aktivitasnya, yaitu belajar sambil bekerja. Sekarang Wonjun juga punya pekerjaan baru, di mana dia sekarang bekerja di salah satu taman bermain. Dona sering datang mengunjunginya, sekalian memainkan wahana di sana. Ketika pekerjaan telah selesai, Wonjun melihat Dona yang masih setia menunggu. Terkadang melihat Wonjun yang terus bekerja keras membuat Dona juga ingin bekerja kembali. Namun dia nggak pernah mencoba pekerjaan lain selain bernyanyi dan menari. Sementara Wonjun punya impian sederhana di mana dia hanya ingin hidup biasa seperti orang lain. Saat itu mereka bermain sebuah permainan di mana isi benda itu adalah sebuah ramalan. Namun Wonjun mendapat ramalan buruk. Di sana dikatakan bahwa musuh Wonjun akan segera datang. Saat perjalanan pulang, Wonjun yang kelelahan sempat tertidur di bus. Lalu Dona membuka ramalannya yang ia dapat yang tertulis. Wonjun sempat menceritakan isi dari ramalan yang ia dapat. Dia juga menunjukkan kertas ramalan itu ke Jinju. Saat yang sama, mereka melihat dua orang kekasih yang sedang bertengkar karena si pria ketahuan selingkuh dengan wanita lain. Lalu kita akan berkenalan dengan wanita ini. Dia bernama Choi Ira. Dia dikenal sebagai karyawan paling tidak teladan di perusahaannya, di mana dia sering terlambat dan mabuk saat bekerja. Semua itu karena pacarnya yang sering mengajaknya menginap sambil minum-minum. Di kampus Wonjun, teman-teman mahasiswanya mulai tahu bahwa wanita yang sering bersamanya adalah Dona, vokalis grup Dream Suite. Foto itu juga dikomentari banyak netizen karena Dona berkencan dengan pria biasa dan tidak terkenal sama sekali. Banyak juga yang menjelek-jelekkan Dona, terutama hatersnya yang berpikir bahwa hidup Dona hancur setelah keluar dari Dream Suite. Dona ternyata juga sudah tahu mengenai foto tersebut, walaupun dia nggak tahu siapa yang mengambil foto itu.
Namun Wonjun merasa khawatir dengan omongan netizen pada Donna yang dinilai sangat kejam. Tapi Donna sudah biasa dengan hal itu karena meskipun dengan kutukan dari netizen dia tetap bisa menghasilkan uang. Namun Wonjun tetap nggak bisa menerimanya. Dia bahkan bersedia untuk mendampingi Donna jika nanti Donna ingin melakukan klarifikasi ke publik. Dan Wonjun ingin menjelaskan ke publik bahwa mereka cuma berteman. Tapi Donna ingin Wonjun mengatakan lebih dari itu, di mana ia ingin Wonjun berkata kalau dia menyukai Donna. 안 되겠어? Di tempat lain, terlihat Jinju yang sedang membuka ramalan yang tadi diberikan Wonjun, yang ternyata itu adalah kertas ramalan milik Donna. Lalu Jinju makan bersama dengan keluarganya. Saat itu tiba-tiba ayahnya meminta agar Jinju menghapus akun media sosialnya. Jinju pun mengiyakannya. Tapi saat akan menghapusnya, dia melihat berita tentang Donna yang makan bersama seorang pria. Wajah pria itu memang diblur, tapi Jinju tahu siapa pria tersebut. Keesokan harinya, tanpa sengaja Wonjun menemukan kertas ramalan miliknya masih ada di kantung celananya. Padahal sebelumnya dia ingat bahwa sudah memberikannya ke Jinju. Saat Wonjun belajar, tiba-tiba Donna masuk ke kamarnya dengan pakaian cantik dan mengajaknya berkencan. 아이라인 잘 뽑힌 거 이게 쉬운 줄 알아? Tapi saat Donna memilihkan bajunya, tiba-tiba Yuntaek menelpon dan memohon agar Wonjun segera menolongnya. Wonjun tanpa pikir panjang langsung meninggalkan Donna. Namun saat tiba di sana, ternyata dia telah ditipu. Karena ternyata Yuntaek mengajaknya untuk melakukan kencan buta dengan 3 orang gadis yang salah satunya adalah Choi Ira. Saat melihatnya, Wonjun tahu kalau dialah musuh yang dimaksud kertas ramalan tersebut. Hari itu dimulai saat mereka masih bayi, di mana ibu mereka melahirkan mereka hampir bersamaan. Hanya saja Ira lebih tua beberapa menit. Sejak itu orang tua mereka sepakat untuk menjodohkan mereka ketika dewasa. Ira selalu merundung Wonjun di masa kecil, hingga suatu waktu dia harus pergi ke Brazil dan meminta Wonjun untuk menunggunya kembali. Sementara Donna yang ditinggal sendirian mulai merasa bosan karena Wonjun gak juga kembali. Tapi tiba-tiba listrik di rumah itu padam. Perundungan itu terjadi hingga saat ini dan saat itu mereka memainkan permainan keberanian dan Ira yang mendapat giliran pertama ditantang untuk mencium Wonjun. Waktu Donna menunggu Wonjun kembali, dia melihat Yuntaek yang muncul duluan. Saat itu Yuntaek menceritakan bahwa dia baru pulang dari kencan buta bersama Wonjun. Dan Wonjun juga nggak pulang karena terpikat gadis yang ia temui di acara kencan tersebut. Sementara saat itu Wonjun memang masih bersama Ira. Dia menemani Ira yang mabuk dan mulai kehilangan akal sehat. Sebenarnya Ira juga masih depresi karena ditinggal pacarnya yang selingkuh dengan wanita lain. Lalu Wonjun pun mengantarnya ke hotel, sedangkan dia pulang ke kosannya. Di sana Donna masih menunggunya dan terlihat depresi lagi karena dia mulai merokok lagi. Saat yang sama Wonjun pun tiba. Wonjun kemudian duduk di sebelah Donna yang terlihat masih frustasi. Dia juga melihat tangan Donna yang sepertinya terkena api rokok. Wonjun pun mengobati tangannya. Saat itu Donna bertanya apakah Wonjun pergi ke kencan buta. Wonjun pun menjawab iya dan menceritakan semua yang ia lewati di malam itu. Namun Donna bingung dengan perasaannya karena pada awalnya dia merasa baik-baik saja saat melihat atau mendengar Wonjun bersama wanita lain. Namun sekarang dia mulai merasakan sakit ketika mengetahui hal itu. Mungkin perasaannya tumbuh di malam itu, di mana dia sengaja memasukkan kertas ramalannya ke kantung celana Wonjun. Seakan memberi kode agar Wonjun melupakan cinta lamanya dan memulai yang baru. Namun di tengah kegiatan mereka, Wonjun tiba-tiba berhenti lalu meninggalkan Donna sendiri. Namun semalaman dia terus kepikiran hingga membuat tidurnya gak nyenyak. Bahkan sampai di kampus dia terus memikirkannya. Kemudian saat di rumah, dia pun bertanya ke Donna yang saat itu sedang menunggu Wonjun. Donna menjelaskan bahwa gak ada alasan khusus dia mencium Wonjun karena dia sendiri sebenarnya gak tahu alasannya. Lalu Wonjun pun bertanya, 나 좋아해요? katanya dia nggak bisa melakukan hal itu jika hubungan mereka cuma sebatas teman. Namun Donna belum memberikan jawaban apapun. Saat Wonjun keluar dari kosan, dia melihat tulisan di depan rumah tersebut. Yang artinya saat ini Donna sengaja mencari teman wanita untuk tinggal bersamanya. Waktu itu tanpa sengaja Wonjun bertemu Ira di kampusnya.
Lalu tiba-tiba Ira meminta agar ia bisa tinggal bersama Wonjun karena dia telah diusir dari asrama. Saat Wonjun menolak, dia menangis sejadi-jadinya. Di tempat berbeda, terlihat Jinju yang sedang menemui Sehun. Sebelumnya Sehun sempat menyatakan perasaannya ke Jinju dan sekarang Jinju memberi jawaban. 저 좋아하는 사람이 있어요. Jinju juga memutuskan untuk pergi dari rumah dan tinggal sendirian. Ayahnya yang tahu hal itu lantas mengirimnya pesan. By the way, ayahnya sering mengirim pesan yang bisa dibilang kasar padanya. Hingga Jinju yang sudah nggak tahan lantas mengucapkan selamat tinggal dan memblokir nomor ayahnya. Dia kemudian menghubungi Wonjun dan mengajaknya bertemu di satu tempat. Tapi saat di sana dia melihat perubahan sikap Jinju, di mana sekarang dia sangat mudah tersinggung. Wonjun sempat bertanya apa yang sebenarnya sedang Jinju alami. Tapi Jinju cuma berkata agar Wonjun tidak pergi terlalu jauh. 너무 멀리 가지 마. Hari itu teman-teman Ira mengantarnya pindah ke rumah barunya dan terlihat Wonjun dan teman-temannya sudah menunggu. Yang ternyata Yuntaek yang mengundang mereka datang ke sana. Ada seorang lagi yang ikut bergabung, di mana Dona sendiri yang mengundangnya. Sekarang Ira juga tinggal bersama Dona. Tujuan Dona mengundang mereka agar ia nggak kesepian. Namun dia tetap merasa kesepian, apalagi mereka cuma membahas mengenai kampung halaman mereka. Saat itu Jinju datang menghampirinya, kemudian menceritakan bahwa kemarin dia sempat menyatakan perasaannya ke Wonjun, meski tidak secara gamblang. Dan sebenarnya tujuannya kemari adalah untuk mendengar jawaban Wonjun. Namun Dona berkata bahwa dia nggak bisa membantu Jinju karena katanya sekarang dia juga punya perasaan ke Wonjun. Meskipun Jinju yakin Wonjun pasti nggak menyukai Dona karena menurutnya Dona bukan tipenya Wonjun. Dan dia juga yakin kalau Wonjun pasti memilihnya, apalagi mereka sudah kenal lama dan dari dulu mereka sudah saling suka. Dona pun terus memikirkan hal itu, apalagi sekarang bukan cuma Jinju saingannya, tapi juga Ira. Dia pun mulai depresi lagi, hingga dia pergi untuk menghilangkan rasa kesepiannya. Sementara malam itu mereka sedang makan bareng. Saat itu Jinju masuk ke kamar Wonjun untuk meminjam selimut. Di selipan buku Wonjun, dia melihat bahwa Wonjun masih menyimpan foto lama mereka. Tapi di kasur Wonjun, dia juga menemukan bungkus rokok milik Dona. Saat di klub malam, orang-orang mulai mengenali Dona. Lalu Dona tiba-tiba menarik seorang pria secara acak. Mereka pun mengobrol di luar dan pria itu mengajak Dona ke tempat lain. Setelah acara makan malam berakhir, Wonjun mengajak Jinju jalan-jalan malam. Malam itu juga Jinju menceritakan tentang keluarganya. Di malam waktu Wonjun menyatakan perasaannya, sebenarnya Jinju sangat bahagia karena dia juga menyukai Wonjun. Tapi saat di rumah dia melihat ayahnya yang sedang menghukum kakaknya karena kakaknya ketahuan berkencan dengan seorang pria. Melihat hal itu, tiba-tiba nyali Jinju menghilang dan dia memilih untuk memendam perasaannya. Wonjun kemudian berkata bahwa dulu dia sangat menyukai Jinju. Tapi sekarang Wonjun cuma bisa meminta maaf karena perasaan itu kini telah hilang. 미안하다는 말 해야 될 것 같아서. Beberapa waktu kemudian, Wonjun menunggu Dona yang belum juga kembali. Tapi saat itu dia sudah di depan bersama pria tadi yang ingin menciumnya. Saat yang sama, Wonjun datang dan menengahi pertengkaran mereka. Lalu Wonjun mengambil ponsel Dona yang tinggal di mobil pria ini. Di sana Wonjun sempat bertanya apakah mereka hanya berteman. Namun pria ini berkata bahwa Dona mendekati siapapun hanya untuk mencari perhatian Park In-wook. Tentu Wonjun kecewa dengan sikap Dona yang keluar hingga larut malam bahkan memanfaatkan seorang pria yang gak ia kenal. Dia juga berpikir apakah dia termasuk pria yang sedang Dona manfaatkan. Saat itu Dona datang menghampirinya namun Wonjun mengabaikannya. Hingga Wonjun pun bertanya apakah dia termasuk pria yang Dona manfaatkan. Dona pun menceritakan alasannya keluar bersama pria tadi, di mana dia ingin menguji perasaannya ke Wonjun. Apakah perasaannya ke Wonjun hanya karena ia kesepian atau memang karena dia menyukai Wonjun? Dan sekarang dia sudah tahu jawabannya bahwa dia memang jatuh cinta ke Wonjun. Karena sebanyak apapun orang di sekelilingnya, ia tetap merasa kesepian jika nggak bersama Wonjun. Dan Wonjun pun membalas perasaan itu dengan jawaban yang sama. Di tempat berbeda, terlihat Ira dan Jonghoon yang sedang berlatih jujitsu. Uniknya Ira bisa mengalahkannya meskipun ini adalah pertama kalinya dia ikut latihan.
Hari itu Wonjun bertemu dengan Sujin. Waktu itu Sujin mendapat kabar bahwa Dream Suite akan kembali meskipun tanpa vokalis utama mereka yaitu Donna. Sujin ini sangat mengidolakan Donna. Sebaliknya, Wonjun malah nggak tahu banyak tentang Donna. Dia pun mencari tahu mulai dari ibu Donna yang dikabarkan mempunyai hutang sejumlah 700 juta. Bahkan ibunya diberitakan sering melakukan penipuan. Sejak kecil Donna juga diasuh oleh neneknya karena orang tuanya sudah bercerai. Tapi Wonjun gak percaya sepenuhnya dari berita yang tersebar. Dia pun menghubungi Donna dan menceritakan kisahnya, di mana dulu ayahnya punya toko material dan bisa dibilang Wonjun hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, dia harus mengerjakan semua sendirian. Apalagi dia masih punya ibu dan adik perempuan. Lalu Wonjun meminta Donna menceritakan tentang dirinya. Lantas Donna pun mengajaknya bertemu. Saat Wonjun tiba, dia melihat Donna yang menunggunya sampai ketiduran. Tapi sepertinya malam itu bukan waktu yang tepat untuk menceritakan kisah hidup Donna. Sementara di lantai bawah yang lain akan segera sarapan. Beberapa waktu kemudian mereka melihat Donna yang turun dari lantai atas. Padahal lantai atas adalah kamar Wonjun. Juga disusul dengan datangnya Wonjun. Wonjun bahkan secara terang-terangan mengakui bahwa dia menyukai Donna. Mereka pun mulai bertanya-tanya sebenarnya sejak kapan Donna dan Wonjun berpacaran. Saat itu Donna kedatangan tamu, di mana wanita ini adalah ibu Donna. Di sana ibunya melihat rumah yang sangat berantakan dan dia sempat kaget karena saat ini Donna sudah punya teman. Di sana ibunya menjelaskan bahwa Dream Suite akan tampil lagi dan dia meminta Donna bergabung untuk mengambil sisa uangnya yang tertahan. Namun kata Donna, semua uangnya sudah dia ambil dan sudah diberikan ke ibunya. Tapi ibunya terus memaksa agar Donna kembali. Dia juga sempat menghina Donna yang dia nilai gak punya nyali. Malam itu diadakan penampilan dari Dream Suite, di mana mereka baru saja meluncurkan album ketiga. Sementara saat Wonjun bekerja, dia mendapat telepon dari Jinju yang hari ini gak masuk kerja. Saat itu Jinju memohon agar Wonjun mau datang bersamanya untuk menyaksikan pertunjukan kembang api. Para penghuni lain ternyata sudah duluan sampai di sana. Begitupun Wonjun yang sedang menunggu Jinju yang baru tiba. Sambil melihat kembang api, Jinju tiba-tiba mengungkapkan perasaannya. 나도 좋아해. Katanya dia suka dari pertama kali melihat Wonjun. Dia suka karena Wonjun pandai dalam matematika. Saat itu juga Jinju memberanikan diri untuk mendekati Wonjun dan meminta Wonjun membantunya mengerjakan soal matematika. Sejak hari itu mereka pun mulai dekat dan tiap kali bersama Wonjun, Jinju merasa sangat bahagia. Namun entah mengapa dia takut menerima perasaan Wonjun. Katanya dia takut pertemanan mereka jadi hancur. Karena Wonjun gak tahu cerita tentang keluarga Jinju dan Jinju gak sanggup menceritakannya. Jinju juga tahu mungkin sekarang sudah terlambat. Tapi dia cuma ingin Wonjun tahu tentang perasaannya agar nanti dia gak menyesal. Wonjun pun berterima kasih karena Jinju mau terus terang mengenai perasaannya. Namun dia meminta maaf karena kini perasaannya sudah berbeda. Wonjun meyakinkan bahwa nanti ada pria yang tepat buat Jinju. Apalagi sedari dulu banyak yang menyukainya. Dia juga berpesan agar Jinju gak membiarkan orang lain memperlakukannya dengan buruk, termasuk keluarganya sendiri. 누나 언니가 너 그냥 확 찼으면 좋겠다. Waktu itu konser sudah dimulai, tapi saat itu Donna hanya duduk di bangku penonton. Dari sana Donna juga bisa melihat acara kembang api. Saat yang sama, seorang berinisial P mengirimnya pesan. Wonjun beberapa kali sempat menelponnya, namun Donna nggak menjawab telepon tersebut. Saat yang sama, Ira datang menghampirinya sambil memberitahu kalau Jinju sudah pindah dari rumah tersebut. Ira juga sempat bertanya apa hubungan Wonjun dan Donna. Tapi Wonjun sampai sekarang bahkan gak tahu apa hubungan mereka. Ira pun mencoba menenangkan Wonjun yang terlihat gelisah karena sampai jam 2 pagi Donna belum juga kembali. Beberapa waktu berselang, akhirnya Donna menghubunginya. Waktu itu dia sedang duduk sendirian di stasiun. Donna sempat teringat dengan masa kecilnya, di mana saat kecil dia tinggal di sebuah rumah sederhana. Bisa dibilang dia kurang kasih sayang dari ibunya yang terlalu sibuk bekerja. Ketika Wonjun sampai, tiba-tiba saja Donna mengajaknya berlibur. 나랑 여행 가자. 네? Hingga singkat waktu, mereka pun memulai liburannya, di mana mereka datang ke tempat Donna dilahirkan.
Saat di sana, tiba-tiba turun hujan yang sangat deras hingga di malam harinya mereka memutuskan untuk menginap di bekas rumah Donna. Saat itu Donna meminta bantuan Wonjun untuk membuka bajunya. Lalu tiba-tiba tubuh Wonjun gak bisa bergerak melihat keindahan tersebut. Di tempat berbeda terlihat Ira dan Jonghoon yang sedang berlatih. Tapi kali itu Jonghoon berhasil mengalahkannya. Dan ternyata Jonghoon merupakan atlet Jujitsu. Itu artinya kemarin dia sengaja mengalah. Setelahnya Ira mengajak Jonghoon untuk makan bareng. Tapi saat di sana dia melihat mantan pacarnya yang sedang asyik dengan selingkuhannya. Walaupun katanya dia nggak ada perasaan lagi. Tapi saat melihatnya secara langsung Ira sedikit depresi. Di sisi lain, Donna dan Wonjun sedang menikmati hari liburnya. Di sana Donna berencana kalau mereka harus berpacaran dan mengumumkannya ke publik. Dan Wonjun pun sangat senang kalau Donna mau melakukan hal tersebut. Tanpa sengaja, Donna melihat seorang pria di depan rumahnya. Dan tiba-tiba dia melepaskan genggaman tangannya. By the way, nama pria ini adalah Park In-wook. Waktu Donna kecil, pernah satu waktu dia menghubungi In-wook dan berkata kalau ia ingin pergi bersamanya. Waktu itu Wonjun sempat menahan Donna, tapi dia melepaskan tangan Wonjun dan naik ke mobil In-wook. In-wook berniat membawa Donna ke Seoul, dia ingin Donna berkarir lagi. Namun Donna berkata kalau dia ingin dilupakan semua orang, termasuk oleh In-wook sendiri. Donna juga sempat bertanya mengapa In-wook meninggalkannya sendiri di rumah itu dan gak pernah menemuinya. Saat mobil masih berjalan, tiba-tiba Donna meminta untuk turun. Donna bahkan nekat melompat dari mobil tersebut karena In-wook gak mengizinkannya. Tapi In-wook terus mengejarnya dan berusaha menenangkan Donna yang terlihat sangat depresi. Dulu Donna sempat menyukai pria ini, tapi satu waktu In-wook meninggalkan Donna sendirian. Sementara Donna terus menunggu In-wook yang hilang kabar. Tapi In-wook berkata bahwa Donna yang telah memanfaatkannya. Katanya Donna cuma memanfaatkannya demi kelangsungan karirnya. Dan ia juga berkata bahwa Donna sendiri yang sengaja menghancurkan karirnya. Hingga karir In-wook yang merupakan manajer Donna juga ikut hancur. Malam itu Wonjun terus menghubungi Donna, di mana waktu itu dia sedang di rumah sakit bersama In-wook. Donna melihat panggilan tersebut, tapi dia memilih untuk mengabaikannya. Wonjun teringat awal perkenalannya dengan Donna, di mana dia sering melihat Donna menelpon dan ia menduga bahwa orang yang sering Donna hubungi waktu itu adalah In-wook. Setelah selesai, In-wook sempat mengancam Donna untuk naik ke mobilnya. Tapi kali itu Donna nggak takut dengan ancamannya dan berkata kalau dia nggak mau menemuinya lagi. Malam itu juga, Wonjun mendapat kabar dari ibunya bahwa adik Wonjun sedang dirawat di rumah sakit. Donna pun kembali ke rumahnya, namun saat di sana dia nggak lagi melihat Wonjun. Dia melihat ponselnya dan melihat ada 15 panggilan tak terjawab dari Wonjun. Tapi entah mengapa dia nggak menelpon balik. Dulu waktu masih sekolah, tanpa sengaja dia pernah menemui In-wook. Setelahnya In-wook pun melatihnya dan mulai membuat kontrak dengan Donna. Dia juga mengurus segala kebutuhan Donna dengan syarat Donna nggak boleh merahasiakan apapun. Setelah makan dengan Ira, entah mengapa Jonghoon terus membayangkannya. Dia sebenarnya ingin cerita dengan Yoontaek, tapi dia ragu karena Yoontaek juga berharap dengan Ira. Saat itu juga Ira meminta bantuannya untuk mencoba busana yang dibuatnya untuk tugas kuliah. Setelah mencobanya, dia mendengar Ira yang sedang bertengkar dengan mantannya, di mana waktu itu mantan kekasihnya mengajak untuk balikan. Jonghoon yang melihat dengan gagahnya langsung melerai pertengkaran mereka. Ketika Wonjun kembali ke rumah, tiba-tiba dia melihat Donna yang menyapanya seakan gak terjadi apapun. Malah Donna mengajak Wonjun berlibur ke luar negeri. Namun Wonjun yang masih kesal lantas mengabaikannya. Karena Donna seakan tanpa rasa bersalah dan gak pula meminta maaf. Malah dia marah saat Wonjun mengacuhkannya. Namun pertengkaran itu dibubarkan oleh Ira dan Jonghoon yang tiba-tiba muncul. Di malam harinya, Donna pergi meninggalkan rumah. Dia sempat teringat waktu In-wook mendapat banyak komplain karena penampilan Donna. Waktu itu Donna menjelaskan bahwa dia nggak bisa bernyanyi. 노래가 안 나온다고. Malam itu Donna datang ke satu tempat untuk bertemu seseorang.
Dia merupakan salah satu member Dream Suite. Dia juga tahu Donna pernah berkata bahwa dia nggak bisa bernyanyi dan dia percaya akan hal itu. Sebenarnya dari dulu dia sangat membenci Donna yang selalu mendapat sorotan semua orang. Dia bahkan sampai frustasi dan hampir berniat meninggalkan grup. Namun sekarang mereka sudah berteman baik dan melupakan yang terjadi antara mereka di masa lalu. Saat toko sudah tutup, tiba-tiba Jinju datang untuk mengambil barangnya yang tertinggal. Sekarang Jinju tinggal sendirian di apartemen. Dia sempat bertanya bagaimana perasaan Wonjun saat memiliki pacar. Namun Wonjun cuma tersenyum. Tapi sekarang Jinju sudah bisa ikhlas, terutama karena melihat orang yang ia suka bahagia dengan pilihannya. Namun untuk sekarang, Jinju memilih untuk menjauh dari Wonjun, bahkan memutus pertemanan mereka. Karena penolakan Wonjun masih terasa sakit di hatinya. 그러니까 서운해도 이해해줘. Lalu saat di kamarnya, Donna tiba-tiba masuk. Karena sebelumnya ia mendengar kabar kalau Wonjun akan pindah dari kos tersebut. Donna pun melarangnya untuk pindah. Perkataan itu lantas membuat Wonjun ingin mengusir Donna. Namun Donna memeluknya dengan sangat erat. Wonjun sempat mencium bau rokok di tubuh Donna. Padahal dia tahu Donna sudah berhenti merokok. Yang artinya bau itu berasal dari Inwook. Wonjun pun mulai menduga bahwa Donna kembali padanya karena Inwook sudah menolaknya. Donna pun berkata kalau sebelumnya dia sempat salah langkah dan berpikir kalau dia nggak membutuhkan Wonjun. Namun setelah kehilangan Wonjun, baru penyesalan itu muncul. Wonjun pun menerima alasannya dan Wonjun menyuruh Donna meminta maaf serta berkata bahwa dia menyayanginya. 그러니까 미안하다고 해. Dan di malam itu mereka pun akhirnya berdamai. Setelah berdamai, mereka pergi berlibur. Mereka sempat membeli cincin couple untuk mereka berdua. Di malam harinya, ibu Wonjun beberapa kali menghubunginya. Wonjun sempat mengabaikannya, namun ibunya terus menelpon hingga dia pergi keluar untuk menjawabnya. Di tempat berbeda, terlihat Ira yang sangat mabuk. Temannya pun mengirim pesan ke grup kosan untuk menjemput Ira. Salah satu yang melihat pesannya adalah Yuntaek dan dia langsung bergegas menjemputnya. Tapi Jonghoon yang pertama sampai, jadi Ira pulang bersamanya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Jonghoon menciumnya dan menyatakan perasaannya. Sementara saat Yuntaek sampai, Ira sudah keburu pergi dan dia pun hanya ditemani oleh dua sahabat Ira. Setelah nonton pertunjukan itu, Donna terlihat depresi lagi. Karena waktu melihat mereka, dia teringat dirinya yang dulu ada di atas panggung dan menjadi pusat perhatian semua orang. Dan sebenarnya, dari dulu Donna memang haus akan perhatian orang lain. Namun Donna nggak menceritakan hal itu ke Wonjun. Dia terlihat biasa saja hingga Wonjun yang mulai bertanya. 하여튼 진짜 뻔한 거 좋아해. Wonjun juga mendukung jika itu memang keinginan Donna. Karena dia merasa Donna nggak cocok dengan kehidupan seperti kebanyakan orang. Suatu waktu, Donna dan Wonjun harus berpisah karena Wonjun harus merawat adiknya di rumah sakit. Lalu satu hari, tanpa sengaja ada seseorang yang menabrak Donna dan membuat ponselnya terjatuh. Di sana dia juga melihat rekaman penampilannya saat masih bersama Dream Suite. Banyak juga fans Donna yang berharap kalau Donna kembali ke Dream Suite. Hari itu Donna menerima surat pelanggaran kontrak karena pengunduran dirinya yang secara tiba-tiba dan dia didenda sebesar 3 miliar won. Awalnya Donna mengira Inwook yang telah menggugatnya, namun Inwook berkata bahwa bukan dia pelakunya. Memang sebelumnya ada kesepakatan mereka yang tertulis bahwa kontrak Donna bisa berakhir dengan damai asalkan dia nggak bergabung dengan grup lain. Tapi semua itu di luar kuasa Inwook karena dia menduga yang menggugat adalah pemilik agensi. Inwook menduga gugatan itu merupakan strategi untuk menghancurkan karir Donna dan menyebarkan berbagai rumor ke publik. Jadi Inwook menyarankan agar Donna menyudahi hubungannya dengan Wonjun karena itu bisa jadi senjata untuk menyerang Donna. Suatu waktu, Donna sengaja mampir ke apartemen Jinju. Donna juga sudah tahu alasan Jinju pindah dan menjauh, yaitu karena Jinju gak sanggup melihat kedekatan Donna dan Wonjun. Donna juga mengerti bagaimana sikap ayah Jinju, karena di malam saat Jinju mabuk dan ayahnya menelpon, dia mendengar ayahnya yang memaki-maki Jinju. Tapi Donna berkata nggak ada tujuan khusus menemui Jinju. Dia cuma berkata bahwa dia merindukan Jinju. Malam itu Wonjun kembali ke kosan.
Di tengah malam dia sempat terbangun dan melihat cincin milik Donna di atas meja rias. Di ruangan itu, Wonjun juga melihat obat insomnia yang sudah terbuka dan beberapa puntung rokok yang berserakan. Dari situ dia menduga bahwa Donna sedang depresi. Hingga di satu malam, Wonjun sengaja menemui In-wook. Wonjun pun langsung to the point dan meminta agar In-wook gak mengusik Donna. Namun In-wook sedikit meremehkan Wonjun karena usianya yang masih 21 tahun dan dia bahkan belum mengikuti wajib militer. Itu artinya Wonjun butuh 5 tahun lebih untuk bisa sukses dan dia nggak yakin kalau Donna mau menunggu Wonjun selama itu. Sedangkan di usia Donna saat ini, dia bahkan bisa menghasilkan 10 miliar hanya jika ia kembali ke Dream Suite. 그럼 놔야 될 게 누구야? 나야? Suatu waktu, Donna dan In-wook menemui direktur agensi. Waktu itu Donna setuju untuk kembali dengan beberapa syarat, di mana agensi harus memberikan dia kebebasan untuk berpendapat. Tapi Donna kembali bukan demi agensi ataupun In-wook, katanya dia kembali demi dirinya sendiri. Selama di sini, dia nggak diizinkan menggunakan ponsel agar dia bisa fokus tanpa memperdulikan komentar netizen. In-wook sempat memberitahu bahwa sebelumnya Wonjun pernah menemuinya, tapi In-wook nggak memberitahukan isi percakapan mereka. Kita kembali sebentar saat Donna dan Wonjun menyaksikan konser musik. Waktu itu vokalis band itu menyadari bahwa Donna vokalis Dream Suite yang ada di bangku penonton. Dan ia pun meminta Donna naik ke atas panggung dan bernyanyi. Donna pun menuruti keinginannya dan mulai bernyanyi lagu ciptaannya yang belum dirilis. Di sisi lain, Wonjun melihat Donna yang terlihat sangat bahagia di atas panggung sambil mendapat perhatian dari semua orang. Itulah alasan Wonjun mendukung Donna jika dia kembali ke karir lamanya. Karena dia melihat di sanalah tempat yang bisa membuat Donna bahagia. Walaupun dia tahu jika itu terjadi, maka kemungkinan dia akan kehilangan Donna. Singkat cerita, Donna pun kembali ke karirnya, sedangkan Wonjun juga kembali ke kehidupannya sembari menata masa depan. Dia sering mengirim pesan ke Donna untuk sekedar menanyakan kabarnya atau memberitahu kabar Wonjun sendiri. Hari itu Donna mengadakan acara jumpa fans. Sujin yang merupakan fansnya juga hadir di sana. Wonjun sebenarnya ingin hadir di sana, tapi saat ini dia lagi sibuk-sibuknya untuk persiapan ujian akhir. Sekarang mereka sudah nggak berkomunikasi karena Donna nggak diizinkan menggunakan ponsel. Walaupun di satu malam tanpa sengaja mereka pernah berpapasan. Lalu pada suatu malam di musim dingin, mereka bertemu lagi. Di mana waktu itu Donna sengaja menunggu Wonjun pulang dari kampus. Mereka pun makan bareng setelah sekian lama nggak bertemu. Donna sempat menjelaskan kalau dia nggak diizinkan menggunakan ponsel. Bahkan untuk bisa keluar pun sangat sulit. Wonjun nggak mempermasalahkannya dan dia tetap mendukung Donna untuk kembali menjadi artis. Ya walaupun dari raut wajahnya, Wonjun terlihat tidak bahagia. Donna sempat bertanya bagaimana status hubungan mereka, tapi Wonjun langsung mengalihkan pembicaraan. Donna juga bercerita tentang dirinya selama di agensi, tapi Wonjun terlihat seperti nggak peduli. Donna menjelaskan bahwa sekarang dia masih merahasiakan hubungannya dengan Wonjun. Mungkin jika karirnya sudah stabil atau sekitar 2 tahun lagi, maka kehidupan pribadi nggak akan jadi masalah. Tapi Wonjun berkata kalau Donna nggak perlu lagi berhati-hati karena di malam itu tiba-tiba Wonjun mengakhiri hubungan mereka. 그만하고 싶다는 얘기네? 너는? Donna sangat kecewa dengan Wonjun yang menyerah akan hubungan mereka. Padahal Donna sekarang memperjuangkan hubungannya dengan Wonjun. Dia bahkan berkata ke In-wook bahwa ia akan tetap menjalin hubungan dengan Wonjun apapun resikonya. Juga sebelumnya, Wonjun sendiri yang membolehkan Donna pergi sambil berkata ia ingin melihat Donna bernyanyi. Tapi sekarang malah Wonjun sendiri yang menyerah karena nggak punya nyali. Dan akhirnya dia meninggalkan Donna sama seperti yang lain. Sebelum kereta tiba, Donna masih memberi kesempatan sambil berharap Wonjun datang menyusulnya. Namun sampai kereta berangkat, dia tetap nggak melihat Wonjun. Beberapa penampilan pun Donna lakukan, sama halnya dengan Wonjun yang harus bekerja keras karena sekarang ia mengikuti wajib militer. Hingga Donna berhasil merilis album solo pertamanya. Setelah album itu sukses, akhirnya Donna diizinkan menggunakan HP. Dan saat itu dia melihat pesan dari Wonjun. Sementara saat ini Yoontaek sudah menjadi dosen di universitas dan dia termasuk dosen paling populer.
Sementara Ira dan Jonghoon sekarang punya hubungan khusus. Lalu Sujin yang sudah punya kedai makan miliknya sendiri dan kebetulan Jinju sedang makan di kedai tersebut. Sebelumnya Jinju pergi ke Brazil untuk melanjutkan pendidikannya dan dia baru saja kembali ke Korea. Jinju pun menunjukkan foto-fotonya saat di Brazil dan salah satunya adalah foto ia saat bersama Donna. 아이고. Suatu hari mereka semua berkumpul di bekas kosan mereka yang sekarang sudah nggak berpenghuni. Dan bisa dibilang ini adalah terakhir kali mereka bisa berkumpul di tempat ini karena rumah kosan ini akan dihancurkan. Setelah acara selesai, Ira mengajak untuk pergi ke tempat lain. Namun Wonjun gak bisa ikut karena besok dia ada wawancara kerja. Namun malam itu dia gak langsung pulang. Dia datang ke tempat yang sering ia dan Donna kunjungi. Lalu saat masuk ke kosan itu, tiba-tiba saja dia melihat Donna seperti sedang menunggunya. 안녕? Mereka sudah sangat lama gak bertemu, jadi mereka pun pergi ke satu tempat untuk mengobrol. Tapi obrolan mereka terpotong begitu saja, dan tiba-tiba Donna pergi sambil menangis. Lalu dia datang ke tempat Wonjun sambil memakinya. Donna pun bertanya mengapa Wonjun sangat cuek, padahal baginya Wonjun sangat berarti. Karena waktu itu Wonjunlah yang berhasil menghiburnya saat Donna merasa kesepian dan terbuang. Sekarang Donna bisa lebih menyayangi dirinya sendiri dan merasa nggak kesepian lagi karena banyak orang yang berada di sisinya. Jadi sebenarnya dia nggak lagi membutuhkan Wonjun, namun dia masih belum bisa menghilangkan Wonjun dari hatinya. Donna pun menyuruh Wonjun untuk meminta maaf karena Wonjun pernah membuangnya dan menyakitinya. 후회해. Tapi sebenarnya Wonjun sudah menyesali keputusannya yang telah meninggalkan Donna karena dia nggak punya nyali. Dan sebenarnya dia juga masih menyukai Donna. Singkat waktu, Wonjun lulus di ujian PNS. Dan sekarang dia memulai babak baru dari kehidupan dirinya untuk meraih kesuksesan. Sama halnya dengan Donna yang namanya semakin populer berkat kerja kerasnya. Meskipun kehidupan mereka jauh berbeda dan meskipun mereka terlihat asing saat berpapasan di tengah keramaian, namun tanpa sepengetahuan yang lain mereka sebenarnya sangat dekat dan masih saling mencintai.